Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM 23650071. Pada video kali ini saya akan mengerjakan atau mereview PPT pertama metode penelitian. Di sini ada PPT pertama, langsung saja pada slide ke-3 sampai 4. Di sini terdapat isi, definisi, logos, dan asal kata research. Untuk reviewnya sendiri itu penjelasan etimologi sangat bagus. Akan lebih baik jika ada ilustrasi atau contoh aplikasi research dalam kehidupan nyata. Selanjutnya pada slide kelima. Penelitian sebagai suatu proses. Di sini terdapat isi penekanan bahwa penelitian bersifat terus berkembang. Dan reviewnya, konsep penting ini bisa diperkuat dengan diagram atau alur timeline proses penelitian. Lanjut pada slide ke-6, tujuan penelitian. Nah, pada slide tujuan penelitian ini isinya tujuan penelitian dari berbagai ahli. Ada art science dan cara-cara pengamatan inquiry. Nah, untuk reviewnya bagus karena menyajikan pandangan berbeda. Disarankan untuk menggunakan poin-poin agar lebih mudah dipahami. Nah, pada slide ke-7 ada pengertian metodologi. Nah, di sini ada isinya itu penjelasan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Untuk reviewnya sudah jelas, tapi perlu penyajian untuk lebih ringkas agar tidak terlalu padat teks. Lanjut pada slide ke-8. Di sini ada pengertian metodologi penelitian. Untuk isinya, rasa ingin tahu manusia akan pengaruhnya terhadap penelitian. Reviewnya itu sendiri itu materinya menarik, bisa ditambah kutipan visual dari Paul Lady untuk memperkuat pesan. Selanjutnya pada slide ke-9, pendekatan ilmiah. Di sini ada bagan yang berisi tujuan penelitian, penemuan, pembuktian, pengembangan, data baru, data untuk pembuktian keraguan-raguan, dan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Pada slide 9 ini berisi kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Untuk reviewnya, informatif atau dan sistematis agar gunakan tabel atau grafik untuk memperjelas poin. Lanjut pada slide ke-10. Di sini ada bagian juga itu yang berisi asumsi dan batasan metode ilmiah. Untuk isinya prinsip-prinsip penting dalam penelitian ilmiah. Untuk reviewnya perlu pemisahan poin-poin agar tidak tampak seperti paragraf panjang. Pada slide ke-11, slide selanjutnya, ada sejarah penelitian. Itu teori, dalil, dan fakta. Isinya penjelasan konsep-konsep dasar ilmu. Untuk reviewnya, materinya berat. Sebaiknya disajikan dengan diagram relasi antar elemen agar mudah dipahami. Untuk slide ke-13, ada kriteria metode ilmiah. Di sini ada pendekatan non-ilmiah. Isinya mencangkup ciri dan contoh pendekatan non-ilmiah, seperti berdasarkan fakta, bebas, dan lain-lainnya. Bebas prasangka dan lain-lainnya. Untuk reviewnya sangat bermanfaat untuk membandingkan dengan pendekatan ilmiah. Ilustrasi atau contoh visual akan menambah daya tarik kalau ditambahkan. Selanjutnya pada slide ke-14 ada fungsi penelitian dan metode ilmiah. Di sini isinya fungsi pengembangan ilmu, pengambilan keputusan dan inovasi dan lain-lain. Untuk reviewnya penjelasan mendalam dan relevan. Slide ini panjang, bisa dipecah menjadi beberapa slide agar tidak terlalu padat. Mencakup slide 14 dan slide 15. Lanjut pada slide 16. Di sini ada penelitian ilmiah, elemen dan penerapan penelitian. Isinya itu penjelasan tentang elemen dan tujuan akhir penelitian. Untuk reviewnya sendiri ringkasan yang baik untuk penutup sesi teori, visualisasi seperti bagan dapat membantu. Nah, kelebihan dari PPT ini yaitu komprehensif dan mendalam.
Materi ini mencangkup semua aspek penting metodologi penelitian dari sisi teoritis. Terus kemudian menanamkan dasar filosofi ilmiah. Sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan secara benar. Kemudian sumber referensi akademik. Menggunakan definisi dari tokoh-tokoh seperti Kalinger dan Yosef. Namun kekurangannya keterbatasan visual. Hampir semua slide yang berupa teks panjang membuat penonton presentasi monoton. Terus kurang contoh nyata. Tidak ada studi kasus atau ilustrasi penerapan metode dan dalam penelitian nyata. Lanjut pada PPT yang kedua, metode penelitian pertemuan kedua. Isinya itu menjelaskan definisi dan metodologi penelitian dan makna dari kegiatan peneliti. Itu reviewnya penjelasan cukup lengkap dan runtut, namun alinea bisa diringkas untuk menghindari repetisi. Tambahkan poin-poin atau visual diagram agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya pada slide ke-3 itu menjelaskan arti penelitian ilmiah termaksud dua pendekatan kebenaran koherensi atau logika deduktif dan komprehensif atau logika induktif. Reviewnya itu menjelaskan padat dan mencangkup dasar filosofis akan lebih menarik jika disertai contoh sederhana dari masing-masing pendekatan. Lanjut di slide keempat itu ada metode ilmiah. Isinya itu kriteria metode disebut ilmiah atau sistematis, metode objektif dan universal. Kemudian untuk reviewnya poin-poin cukup jelas, akan lebih kuat jika diberikan contoh nyata dari metode ilmiah dalam bidang tertentu, misalnya teknik atau sosial. Lanjut pada slide ke-5 dan ke-6 dan ke-7. Itu ada langkah-langkah pendekatan penelitian. Isinya ada 3 slide, menjelaskan 13 langkah dalam proses penelitian. Itu pada slide ke-5, ke-6, dan ke-7. Isinya menjelaskan langkah-langkah proses penelitian. Untuk reviewnya sendiri, pemisahan langkah menjadi 3 bagian memudahkan pemahaman didasarkan untuk menyertakan alur visual atau flow chart agar lebih menarik dan intuitif. Slide ke-8 itu masalah penelitian. Isinya pengertian masalah penelitian dan syaratnya. Untuk reviewnya menarik karena mengaitkan masalah dengan variabel, namun masih bersifat deskriptif, akan lebih kuat dengan contoh konkret dari masalah yang layak versus tidak layak. Untuk slide ke-9 dan 10, isinya itu penjelasan tentang variabel terhadap tetap dan berubah, serta pentingnya dasar teoritik dalam pembandingan atau penghubungan variabel. Untuk reviewnya ini sangat informatif. Penyajian contoh nyata yaitu jenis kelamin versus stres, motivasi versus presentasi, agar memudahkan atau membantu pemahaman. Disarankan tampak grafik atau bagan hubungan antar variabel. Selanjutnya pada slide 11, macam-macam variabel. Isinya itu variabel fakta versus variabel konstruk. Penjelasan baik dan terstruktur. Tambahan ilustrasi tabel perbedaan atau contoh instrumen akan memperkuat penyampaian. Lanjut pada slide ke-12, itu macam-macam variabel bagian 2. Variabel bebas versus terikat. Reviewnya sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Penjelasan sudah baik, namun penggunaan gambar, eksperimen, atau skema sebab akibat bisa mengakibatkan daya tarik visual dalam pemahaman. Nah, kelemahan dari PPT yang kedua ini yaitu praktis dan kelebihan dari PPT yang kedua ini yaitu praktis dan aplikatif. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana penelitian dilakukan secara nyata.
Kemudian strukturnya yang jelas, penjelasan langkah-langkah teruntut dan dapat diikuti dengan panduan kerja, disertai contoh kasus dan yang konkret. Ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antar variabel. Kemudian untuk kekurangannya, minum visualisasi. Diagram, tabel, atau skema hubungan antara variabel bisa membuat lebih efektif dan interaktif. Terbatas pada aspek teknis. Tidak membahas dasar konseptual seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.